bahwa sesi ini bersifat santai dan rahasia. Ibu bisa bercerita dengan nyaman, tidak perlu khawatir karena tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Saya di sini untuk membantu ibu mencari solusi sesuai dengan kondisi ibu. Baik ibu. Boleh saya tahu apa yang membuat ibu memutuskan datang konsultasi hari ini? Baik ibu, begini bu, saya sudah 2 tahun telah didiagnosis HIV yang nilai dan saya rutin juga mengonsumsi obat ARV. Tapi akhir-akhir ini badan saya sering merasa lemas dan sering capek, dan juga berat badan saya itu menurun dan disertai dengan mual. Baik, jadi meskipun ibu rutin menjalani pengobatan, ibu merasa kondisi tubuh ibu menurun ya belakangan ini. Itu betul cukup mengganggu ya? Iya ibu, makanya itu yang membuat saya kepikiran. Baik. Sejak kapan ya ibu mulai merasakan keluhan seperti ini? Kalau keluarnya sekitar 1 bulan yang terakhir ini sih ibu. Sejak itu apa aktivitas sehari-hari ibu jadi ikut terganggu, misalnya di pekerjaan atau di rumah? Ibu, saya sering merasa capek dan ketika langsung pulang kerja ya sudah saya langsung istirahat saja ibu. Berarti kondisi ini cukup mempengaruhi aktivitas dan kenyamanan ibu sehari-hari ya. Wajar sekali sih kalau ibu merasa khawatir. Apa yang paling ibu khawatirkan sih dari kondisi ini? Saya takut daya tahan tubuh saya itu gampang sakit. Baik, kekhawatiran ibu itu sangat wajar. Artinya, ibu peduli dengan kesehatan ibu sendiri. Kalau boleh saya rangkum, tujuan ibu datang hari ini adalah ingin tahu bagaimana kondisi tubuh ibu dan daya tahan tubuh ibu melalui pola makan, betul? Ya ibu, betul. Baik, Bu Freddy. Sekarang saya ingin memahami lebih dalam mengenai pola makan ibu sehari-hari, supaya kita bisa mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi ibu. Dalam suatu hari, biasanya ibu makan berapa kali? Apakah ada waktu makan yang sering terlewat seperti sarapan? Kalau makan saya makannya 2 kali sehari bu. Kalau sarapan saya tidak sering bu. Paling saya juga hanya mengonsumsi kopi saja. Baik, jadi sarapan ibu sering terlewat ya, Bu. Padahal sarapan itu penting loh untuk menjaga energi sepanjang hari. Kalau untuk lauk sendiri seperti telur, ikan, tempe, apakah ibu sering mengkonsumsinya? Tidak bu, cuma kadang-kadang saja. Baik, kalau sayur dan buah seberapa sering ibu mengkonsumsinya? Kalau itu juga jarang sih bu, saya cuma mengonsumsi makanan cepat saji saja. Baik, saya mengerti. Dengan kesibukan ibu di dalam pekerjaan, pilihan praktis memang sering jadi pilihan utama. Saya ingin tahu apakah rasa mual yang ibu rasakan mempengaruhi nafsu makan ibu? Iya betul ibu, kalau mual saya jadi tidak nafsu makan. Baik, jadi selain kesibukan, rasa mual juga menjadi hambatan utama ya Bu. Kalau di lingkungan kerja sendiri, apakah kebiasaan makan teman-teman ibu juga mempengaruhi pola makan ibu? Iya ibu, jarang. Teman-teman saya di kantor juga seperti saya, mereka jarang bahasa aku pun mengonsumsi makanan cepat saja. Baik, berarti lingkungan pekerjaan ibu juga cukup berpengaruh ya Bu. Kalau ibu menilai dari diri ibu sendiri, seberapa yakin sih ibu bisa memperbaiki pola makan ibu? Kalau keinginan sih ada ya bu, cuman saya tidak konsisten, saya rasa saya takut saya gagal bu. Jadi di satu sisi ibu ingin berubah, tapi di sisi lain ibu merasa ragu dengan kemampuan ibu sendiri. Iya ibu, begitu ibu. Terima kasih Bu atas keterbukaan ibu. Dari yang ibu ceritakan dan hasil evaluasi terlihat bahwa asupan protein, vitamin dan mineral ibu masih kurang. Kondisi ini bisa menyebabkan tubuh ibu mudah lelah, berat badan menurun, dan daya
menurun seperti yang ibu rasakan tadi. Oh iya ya Bu, itu yang membuat saya cepat capek ya. Iya betul, keluhan yang ibu sebutkan berhubungan dengan minimnya asupan protein, vitamin dan mineral ibu. Berarti itu yang harus diperbaiki ya Bu. Betul. Tapi saya ingin menekankan bahwa ini bukan solusi benar atau salah, melainkan soal mencari yang paling tepat mungkin dilakukan oleh ibu sesuai dengan kondisi ibu. Jadi kita tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Justru perubahan kecil lah yang realistis biasanya lebih mudah dijalankan, apalagi dengan kondisi ibu yang sering mual. Menurut ibu sendiri nih, langkah kecil yang paling memungkinkan untuk ibu coba terlebih dahulu apa sih? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin saya bisa mengonsumsi lauk yang berprotein setiap harinya, misalnya telur dan tempe itu. Nah, itu pilihan yang sangat baik, Bu. Telur dan tempe sebagai sumber protein itu sangat penting untuk menjaga massa tubuh kita dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun jangan lupa dibarengi dengan buah dan sayur juga. Selain itu, bagaimana kalau ibu mencoba makan dalam porsi kecil tapi lebih sering supaya tidak memicu rasa mual? Baik Ibu. Tapi apa Ibu yang dimaksud porsi kecil tapi sering? Saya kurang tahu, bisa Ibu jelasin? Baik, yang dimaksud dengan makan porsi kecil namun sering itu artinya ibu makan dalam jumlah yang sedikit setiap kali makan, tapi frekuensinya lebih sering dalam sehari, yaitu 3 kali makan utama di pagi hari, di siang dan di malam. Kemudian 2-3 kali seringan di pagi hari, di sore dan di malam sebelum tidur. Seringan itu dapat berupa snack seperti minuman seperti susu, buah, dan masih banyak lagi. Baik Ibu, saya mengerti sekarang. Mungkin saya bisa melakukannya Ibu. Baik, jadi kita sepakat ya untuk 3 langkah awal tadi, yaitu menambah protein setiap hari dibarengi dengan sayur dan buah, kemudian makan sedikit namun lebih sering. Baik Ibu, saya akan berusaha melakukannya. Nah, di sini saya menyediakan leaflet dan memberikannya sebagai panduan kepada ibu agar ibu lebih mudah dalam memilih makanan dan mencegah kondisi yang ibu rasakan saat ini. Nah, di sini ada contoh menu yang menjadi sumber protein, sumber vitamin dan mineral, kemudian tips mengatasi mual ibu, contoh menu makan sehari, dan masih banyak lagi di sini tips untuk kesehatan ibu. Nanti boleh ibu baca di rumah ya. Baik Ibu. Nanti kita akan evaluasi bersama ya Bu. Ibu bisa perhatikan apakah energi tubuh meningkat, nafsu makan membaik, dan berat badan lebih stabil. Baik Ibu, saya juga mau melihat hasil. Baik, kalau masih ada kendala, kita bisa sesuaikan lagi rencananya agar lebih cocok dengan kondisi ibu. Baik Ibu. Baik, Bu Dedi, dari diskusi kita hari ini, saya melihat Ibu memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki pola makan Ibu. Dari rencana yang sudah kita buat, bagian mana yang paling Ibu siap untuk mulai minggu ini? Kalau saya yang paling siap itu Bu, saya ingin memulai dengan mengonsumsi makanan yang ada sumber proteinnya dan dibarengi dengan sayur, buah, dan makan sedikit tapi sering Bu, seperti yang Ibu bilang tadi. Baik, itu keputusan yang sangat baik ya Bu, karena berasal dari diri Ibu sendiri. Kita tidak perlu langsung sempurna Bu, yang penting itu Ibu mulai dulu secara bertahap. Nanti kita evaluasi bersama pada pertemuan
kondisi tubuh